Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk kelas? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira kemarin kita masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang Pancasila. Nah, kira-kira masih ingat atau tidak pembelajaran minggu lalu? Kemarin kita belajar tentang apa sih? Kita kemarin itu belajar tentang Pancasila. Masih ingat atau tidak ini? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang masih ingat? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti masih ingat ya pembelajaran yang minggu lalu? Ya. Nah, di sini Ibu mau tanya. Kira-kira siapa sih yang di sini suka menolong temannya? Biasanya menolong apa? Menolong meminjami pensil. Iya, bisa. Terus menolong meminjami penghapus, penggaris juga. Nah, betul sekali. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita lihat di gambar ya, itu adalah gambar apa? Itu adalah gambar Garuda Pancasila. Kita baca bersama-sama ya. Pancasila atau Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Pancasila itu besar, gagah, dan perkasa. Nah di situ ada perisai, memuat perisai. Burung Garuda Pancasila adalah dasar negara kita atau negara Indonesia. Nah di situ ada gambar 5 sila atau 5 simbol dari sila Pancasila. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tengahnya terdapat perisai. Nah, perisainya itu adalah 5 simbol Pancasila. Di situ ada 5 simbol Pancasila apa saja? Yang pertama ada gambar bintang. Kemudian yang kedua ada gambar rantai. Yang ketiga ada gambar apa? Pohon beringin. Terus ada gambar kepala benteng. Dan yang terakhir adalah gambar padi dan kapas. Nah, Bu, kira-kira apa sih Bu pengamalan dari Pancasila itu? Jadi, pengamalan Pancasila itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita saling tolong-menolong tadi ya, kita yang bahas di awal. Jadi, setiap manusia kan pasti butuh bantuan orang lain. Semisal kita dengan teman kita. Teman kita ada yang butuh pensil, semisal teman kita itu tidak bawa pensil dari rumah ke sekolah. Jadi kita bisa membantu atau menolong teman kita itu untuk meminjami pensil, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke sila yang pertama.
Sila yang pertama itu bunyinya apa sih? Sila yang pertama Pancasila itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini lambangnya adalah gambar bintang. Untuk penerapan dari sila yang pertama ini, yang pertama adalah beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Nah, seperti kita beragama Islam ya. Jadi kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama kita. Semisal kita punya teman ya, kita punya teman itu beragama semisal Kristen begitu. Kita tidak boleh langsung kayak mengajak ya, memaksa teman kita untuk ikut dengan agama yang kita anut. Kemudian contoh yang ketiga ada toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Nah, semisal kita mempunyai teman itu beragama Kristen. Nah, teman kita itu kan lagi beribadah, biasanya beribadahnya kan itu di hari Minggu. Nah, kita tidak boleh mengganggu peribadahan mereka. Sebaliknya juga begitu. Kalau teman kita juga ketika kita sedang sholat, teman kita itu tidak boleh mengganggu kita sholat, seperti menertawakan atau mencaci atau dan yang lainnya lagi. Yang kemudian yang keempat adalah membaca kitab suci. Nah, seperti kita biasanya itu mengaji ya, membaca kitab Al-Quran. Kemudian contoh penerapan yang kelima yakni berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, berdoa itu banyak sekali ya macamnya. Kira-kira apa saja doa-doa? Berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan, berdoa sebelum tidur, berdoa ketika bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali ya doa-doanya itu. Nah, jadi itu adalah dari penerapan dari sila pertama Pancasila. Kemudian sila Pancasila yang kedua, bunyinya bagaimana sih sila yang kedua itu? Kita baca ya, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan dari sila yang kedua ini, yang pertama menolong teman kita ketika ada yang terjatuh. Nah, semisal teman kita ada yang jatuh dari sepeda dan kita lihat teman kita itu jatuh, jadi kita harus menolong, bantu untuk mengobati, memberdirikan atau menempatkan ke tempat yang aman begitu. Yang kedua adalah menyumbang korban bencana. Misal ada orang yang habis tertimpa musibah, semisal rumahnya kebakaran ya. Nah, kita itu harus bantu untuk menyumbang. Menyumbang itu tidak harus berupa uang, jadi bisa menyumbang baju, makanan, kemudian tenaga, ataupun uang dan yang lain sebagainya. Kemudian contoh penerapan yang ketiga yakni menjenguk teman ketika sakit. Nah, kita biasanya kalau ada yang sakit suka menjenguk temannya apa tidak? Ya, jadi kalau teman kita ada yang sakit, kita jenguk teman kita agar teman kita itu merasa senang gitu kalau kita yang menjenguk. Kemudian mendoakan juga semoga cepat sembuh. Kemudian ada lagi penerapan yang keempat yakni membantu orang lain atau membantu orang tua. Mohon maaf salah ya. Membantu orang tua.
Siapa di sini yang suka membantu orang tuanya? Membantu apa saja? Membantu menyapu, kemudian membantu mengepel, mencuci piring, mencuci baju, apalagi memasak, iya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga, sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga ini adalah pohon beringin. Untuk penerapan dari sila yang ketiga ini, yang pertama adalah bergotong royong atau kerja bakti. Nah, siapa di sini yang suka ikut gotong royong atau kerja bakti? Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Iya, jadi kita harus ikut membantu ya. Misal, kalau di lingkungan sekolah itu kerja bakti, kalau ada, misal mau ada ujian ya, kita bareng-bareng membersihkan di lingkungan sekolah, baik itu dari dalam kelas, di kantor, kemudian lapangan, kemudian parkiran, dan lain sebagainya. Kemudian contoh penerapan yang kedua yakni bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, semisal nih kita punya teman dari daerah Papua misalnya ya. Nah, itu kan sudah jelas kita itu berbeda bahasa, berbeda ras, berbeda suku atau budaya. Nah, meskipun itu teman kita berbeda semuanya itu tadi, kita tidak boleh menyisihkan teman kita itu. Jadi kita harus tetap menemani, dan kita tidak boleh pilih-pilih teman begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti upacara bendera. Nah, seperti biasanya kita kalau hari Senin kan ada upacara bendera. Jadi kita harus mengikuti atau wajib ikut dalam upacara tersebut. Kemudian yang keempat ada belajar kesenian daerah. Nah, setiap daerah kan mempunyai kesenian masing-masing. Misalnya dari daerah Jawa Timur kan ada kesenian daerah tuh namanya reog dari Ponorogo ya. Kemudian untuk penerapan yang terakhir, yang kelima, yakni penerapan untuk cinta tanah air dan bangsa. Kemudian penerapan Pancasila, sila yang keempat. Nah, sila yang keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini lambangnya adalah kepala banteng. Untuk penerapan dari sila yang keempat ini, yang pertama ada bermusyawarah. Kemudian yang kedua ada menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kita sesama teman harus bisa menghargai pendapat teman kita. Misal teman kita mengatakan A, jadi kita harus bisa menerima pendapat dari teman kita itu. Begitu juga kalau kita berbicara B, jadi teman kita itu juga harus menghargai pendapat kita, begitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi ke orang lain. Kemudian yang keempat itu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kita harus lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya gimana sih Bu mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi itu? Jadi gini ya, semisal dalam kelas kita itu kan bareng-bareng ya. Nah, di dalam kelas itu kita sedang kerja bakti misalnya. Nah, tapi perut ibu lapar, jadi ibu itu pengen ke kantin. Sedangkan teman-teman kelas kita itu sedang bersih-bersih kelas, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membuang sampah ke tempat sampah. Nah, kita itu tidak boleh mementingkan diri sendiri,
sedangkan teman kita masih berberes. Jadi kita harus ikut bekerja dulu. Nanti kalau sudah selesai baru baru ibu ke kantin begitu. Kemudian yang kelima yakni menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi misal kita selesai berdiskusi ya, jadi kita harus bisa menerima pendapat orang lain itu dengan ikhlas. Jadi kita tidak boleh gerundel sendiri. Semisal ada yang janggal, kita harus diomongkan di depan teman kita agar tidak terjadi salah paham antara kita dan teman kita. Kemudian penerapan sila Pancasila yang kelima. Bunyi dari sila Pancasila yang kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila ini adalah padi dan kapas. Untuk penerapan contoh penerapan dari sila yang kelima ini, yang pertama itu ada bersikap adil kepada semua orang. Nah, semisal ibu nih punya 20 permen. Nah, di sini ada 5 orang siswa. Jadi ibu itu harus adil. Misal ibu ngasih permen ke 1 siswa. Nah, sedangkan teman yang lain juga ada di situ. Jadi kita harus sama-sama membaginya. Misal ada 20 permen tadi ya. Nah, di situ ada 5 orang. Jadi ibu membagi rata. Satu anak itu dapat 4 permen, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, biasanya kan banyak ya orang yang meminta-minta di jalan. Nah, kalau kita punya, kita itu bisa mengasih atau memberi bisa tidak hanya dengan uang. Kita bisa memberi makanan seperti roti, permen, es maupun yang lain yang kita punya. Kemudian yang ketiga yakni melaksanakan tugas piket. Nah, tugas piket kan sudah ada jadwal ya. Jadi kita itu harus melaksanakan karena itu adalah sebuah kewajiban. Karena tugas piket itu sudah dibagi rata semua oleh antar semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian penerapan yang terakhir yakni menghormati orang tua. Jadi kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi, tidak boleh membantah, harus mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kita. Nah, begitupun dengan orang tua kita juga menyayangi kita, begitu ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Kira-kira tadi sudah paham semua atau ada yang belum paham? Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke ibu. Bagaimana, sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Nah, kalau sudah paham, ganti ibu yang bertanya ya. Kira-kira tadi apa aja sih contoh penerapan dari sila Pancasila yang kedua itu? Tadi sila Pancasila yang kedua itu simbolnya apa? Simbolnya adalah rantai. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja? Yuk, yang pertama ada apa? Menolong, betul, menolong teman ketika jatuh. Yang kedua, menyumbang korban bencana. Yang ketiga apalagi? Menjenguk teman ketika sedang sakit. Yang keempat apa? Yang keempat, membantu orang tua. Yang terakhir, siapa yang masih ingat? Yang kelima ada saling menyayangi dan menghormati. Iya, berarti masih ingat semuanya ya. Berarti tadi mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, kalau sudah paham semua, ibu kasih tugas ya untuk di rumah. Jadi itu ada tugas atau lembar evaluasi mandiri. Jadi harus dikerjakan
mandiri ya di rumah masing-masing. Nanti sambil belajar lagi, dipelajari lagi apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Untuk soalnya itu, jadi kita menuliskan gambar itu termasuk contoh sila yang keberapa. Semisal itu yang pertama, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang makan. Nah, orang yang sedang makan itu termasuk sila yang keberapa? Orang yang sedang makan dan melakukan doa, maksud Ibu ya, seperti itu. Jadi orang yang berdoa itu masuk contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Jadi nanti selanjutnya diisi seperti itu ya, berarti ditulis angkanya doang saja. Ditulis angkanya saja. Nah, sudah paham semuanya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai makhluk sosial kan membutuhkan orang lain. Kita terus berinteraksi kepada orang lain. Nah, dari contoh-contoh tadi kita tahu bahwa kita itu harus saling tolong-menolong, saling membantu sama lain. Kemudian apalagi? Harus saling menghormati dan menyayangi. Kemudian harus bersikap adil, harus menghormati satu sama lain, saling toleransi. Kemudian kita harus memeluk, jadi tidak boleh membeda-bedakan, baik itu teman kita, kakak kelas kita harus merangkul bersama-sama menjadi satu. Nah, tetap semangat untuk belajar. Meskipun tadi kita sudah belajar di sini, jadi kita harus mengulas materi yang telah Ibu sampaikan di rumah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak lupa. Supaya kita masih ingat terus pembelajarannya tadi itu seperti apa, begitu ya. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah perkataan maupun perbuatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalau pulang di jalan tidak boleh ngebut-ngebut ya, bawa sepedanya harus pelan-pelan, hati-hati. Nah, sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.